Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya. Namun sebelumnya saya harus memperkenalkan diri. Baik, nama saya Muhammad Kodri, Prodi Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Nama pembimbing yaitu Dr. Agus Herwanto Hatna, MSc. Kemudian selanjutnya saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan topik ataupun judul yaitu proses politik dalam perumusan program penataan pembangunan gedung pemerintahan dengan studi kasus pembangunan gedung tower 10 lantai sebagai gedung perkantoran pemerintahan Kabupaten Bone. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari studi kasus ini. Studi ini akan menelusuri sebuah proyek pembangunan, yaitu gedung perkantoran yang 10 lantai, yang nantinya akan difungsikan sebagai gedung pemerintahan Kabupaten Bone. Program tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna akhir tahun 2020, kemudian diluncurkan dengan nama program penataan bangunan gedung yang telah masuk di RKPD tahun 2021. Namun, gedung perkantoran tersebut yang telah disahkan menuai kontroversi di tengah masyarakat karena masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan individu atau kelompok pejabat publik tertentu. Sehingga hal tersebut dianggap pertama memang program tersebut tidak masuk dalam rencana RPJMD tahun 2018-2023 Kabupaten Bone, yang mana fokus pembangunan atau pelayanan pada tahun 2021 yaitu penguatan kelembagaan, analisa jabatan, dan peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi. Sedangkan yang kedua, program tersebut dinilai ternyata tidak sinkron dengan arah kebijakan atau panduan RKPD daerah yang telah diluncurkan dalam Permendagri nomor 40 tahun 2020, yaitu RKPD tahun 2021 yang menjadi acuan Kemendagri, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan reformasi sosial. Selanjutnya, program tersebut juga tidak sesuai dengan hasil musrembang RKPD tahun 2020 untuk rencana pembangunan tahun 2021. Yang mana usulan musrembang RKPD tahun 2021 didominasi oleh Dinas PU, yang mana masyarakat pada umumnya meningkat untuk peningkatan pelayanan seperti pembangunan jalan, kemudian pembangunan jembatan, yang memang beberapa terakhir ini desa-desa yang belum bisa dijangkau secara cepat karena jalan ini rusak ataupun karena jembatannya belum tersedia. Secara garis besar, program tersebut dinilai kontroversi karena memang pertama, urgensi pembangunan gedung tersebut bukanlah kebutuhan masyarakat saat ini, yang mana di awal saya sebutkan bahwa kebutuhan masyarakat saat ini yaitu pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian yang kedua, penggunaan anggaran yang cukup besar, bahwa memang program tersebut menggunakan anggaran yang cukup besar, yaitu 100 miliar untuk pembangunan 3 tahap. Kemudian argumentasi yang dilontarkan oleh pemerintah dinilai sangat subjektif. Pertama, yang diungkapkan oleh kepala dinas terkait, dia menyebutkan bahwa gedung tersebut akan menjadi ikon baru Kabupaten Bone. Kemudian salah satu anggota DPRD yang masuk dalam Banggar, dia sebagai pihak yang pro atau yang setuju dengan pembangunan tersebut, dia berargumentasi bahwa gedung ini akan menjadi cenderamata oleh bupati saat ini.
Kemudian proses perumusan kebijakannya dinilai sangat dinilai dipermulus oleh salah satu anggota Banggar DPRD Kabupaten Bone. Dia menilai hal tersebut karena memang sama pembahasan program tersebut di dalam Banggar memang tidak pernah dibahas secara rinci, ungkap seorang Andi Muhammad Salam dari Partai Nasdem. Kemudian harusnya pemerintah memperhatikan kehidupan sosial masyarakat Bone saat ini, yang mana misalnya kemiskinan yaitu sekitar 9,49% dari total kemiskinan di Sulsel, tertinggi kedua di Sulsel setelah Makassar. Kemudian yang kedua, indeks pembangunan manusia, yang mana indeks pembangunan manusia jauh dari masih di bawah Sulsel, yaitu 64%, sedangkan Sulsel 70%. Kemudian prasejahtera sebanyak 275.000 keluarga yang prasejahtera di Kabupaten Bone. Selanjutnya, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Berangkat dari penjelasan tadi bahwa memang program tersebut menuai penolakan di berbagai kalangan, termasuk masyarakat, kemudian akademisi, kemudian beberapa anggota DPR juga kontra terhadap program tersebut. Namun dinilai program tersebut seakan-akan untuk dipaksakan masuk dalam RKPD tahun 2021. Sehingga penulis ataupun saya sendiri tertarik untuk mengkaji hal tersebut, yang mana di dalamnya saya akan mengkaji tentang proses perumusan kebijakannya. Di dalam proses perumusan kebijakannya saya akan meneliti tentang, saya akan mengidentifikasi aktornya, kemudian mengetahui bagaimana interaksi aktornya, kemudian bagaimana relasi antar aktor yang ada di dalam proses perumusan kebijakan program tersebut. Kemudian pertanyaan penelitian. Bagaimana proses politik dalam perumusan kebijakan tentang program penataan gedung perkantoran pemerintahan Kabupaten Bone yang tertuang dalam RKPD tahun 2021. Adapun tujuan penelitian, pertama itu mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua, pertama mengidentifikasi, kemudian mengetahui strateginya, kemudian bagaimana interaksi antar aktor selama proses perumusan. Kerangka teori. Secara umum bahwa kita dapat pahami formulasi kebijakan adalah sebuah proses kebijakan publik yang ada dalam serangkaian kebijakan publik. Dinilai bahwa formulasi kebijakan adalah menyediakan informasi-informasi penting seperti di dalamnya membahas sebuah anggaran, kemudian terjadi negosiasi, maka formulasi kebijakan ini hal yang sangat penting dari serangkaian kebijakan publik. Formulasi kebijakan adalah dapat disederhanakan yaitu pilihan-pilihan kebijakan yang ditetapkan atau yang dibuat oleh pemerintah, yang nantinya pilihan tersebut dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Namun terkadang dalam pilihan kebijakan tersebut tergantung siapa yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Kemudian selanjutnya, model-model formulasi kebijakan. Nanti saya akan cuma sebutkan yaitu model kelembagaan, kemudian model sistem, model elit, kemudian model kelompok, model rasional, dan model pilihan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan siapa sih aktor-aktor dalam perumus kebijakan. Nah, menurut Leo Augustin terbagi dua. Yang pertama itu aktor formal. Aktor formal di sini yaitu pejabat publik. Misalnya kebijakan dibuat oleh legislatif, eksekutif, lembaga peradilan, dan instansi administratif. Ini aktor formal. Kemudian aktor non formal yaitu partisipan non pemerintahan, yaitu terdiri dari kelompok kepentingan seperti partai politik, warga negara sebagai individu ataupun kelompok. Namun perlu dijelaskan
bahwa aktor perumusan kebijakan di sini yang tadi bahwa aktor formal memiliki legitimasi untuk menentukan sebuah kebijakan atau mereka memiliki akses langsung. Namun aktor non formal dia cuma dapat bernegosiasi atau mempengaruhi terhadap aktor formal karena memang aktor non formal di sini cuma menguasai wacana publik tapi tidak memiliki akses langsung. Selanjutnya, ada 6 kelompok yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Pertama, boardroom politics, yaitu keputusan dipengaruhi karena kelompok pengusaha ataupun kelompok yang kalangan profesional. Kemudian birokrat politics, yaitu keputusan birokrat yang dipengaruhi karena kepentingan politik. Kemudian cloakroom politics, yaitu keputusan kebijakan di lingkungan legislatif karena mempunyai pengaruh konstituen. Kemudian chief executive politik, keputusan karena peran pemerintah, misalnya peran presiden, gubernur, wali kota. Kemudian courtroom politik, keputusan hakim yang dipengaruhi oleh kelompok yang kontra. Kemudian living rooms politik, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kelompok yang berdemonstrasi, aktivitas politik massa, kemudian media massa, dan serta kelompok pemilih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai dan strategi aktor kebijakan publik. Pertama, nilai politik. Nilai politik ini yang diputuskan berdasarkan atas kepentingan politik, seperti misalnya dipengaruhi oleh partai politik, kemudian kelompok kepentingan. Sehingga pada pengambilan keputusan ditentukan faktor kekuatan. Kemudian nilai pribadi keputusan yang diambil karena dipengaruhi nilai individu. Misalnya mempertahankan status quo, kemudian reputasi, kemudian kekayaan. Hal ini dipengaruhi karena adanya hubungan interpersonal antar aktor. Kemudian nilai organisasi yaitu keputusan berdasarkan nilai yang dianut organisasi, misalnya rasa balas jasa atau sanksi. Selanjutnya, strategi aktor. Strategi aktor di sini terdapat 2, yaitu berkoalisi. Berkoalisi adalah salah satu cara untuk mengakomodasi sumber daya aktor lain untuk memperkuat kekuatan mereka. Nantinya akan saling menguntungkan. Kemudian kompromi, membuka ruang dialog, kemudian tawar-menawar, dan saling memberi dan menerima. Maka dapat disederhanakan bahwa strategi aktor ini adalah salah satu upaya aktor untuk mempengaruhi aktor lain demi mendapatkan posisi atau legitimasi yang lebih kuat. Kemudian model interaksi aktor. Model pertama itu interaksi decisional, yaitu interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau wewenang yang memiliki kelompok yang terlibat untuk saling memperjuangkan kepentingan. Kemudian interaksi anticipate reaction, yaitu model ini terjadi apabila pemerintah berupaya mengakomodir reaksi legislatif untuk mempermudah kebijakan selanjutnya. Kemudian interaksi non decision making. Pertama yaitu menyangkut pada kelompok yang kuat atau kelompok yang mayoritas untuk berusaha mengambil keputusan. Kemudian interaksi sistemik, yaitu interaksi secara tidak langsung yang dipengaruhi oleh sistem politik, ekonomi, dan sosial dan lainnya. Secara garis besar kerangka pikir penelitian ini yaitu yang mana proses politik dalam formulasi kebijakan akan menghasilkan sebuah produk kebijakan, yaitu program pembangunan perkantoran. Di dalam proses kebijakan publik tersebut, peneliti akan mengidentifikasi aktornya, kemudian nilai aktornya, strateginya bagaimana, interaksi antar aktor bagaimana, sehingga menghasilkan program pembangunan perkantoran. Namun perjalanan proses politik tersebut, ternyata masyarakat atau aktor non formal di sini berusaha juga mempengaruhi bahwa program tersebut bukanlah kebutuhan masyarakat saat ini atau penggunaan anggarannya yang cukup besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pertama, desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Karena mengingat studi kasus ini dapat mengeksplorasi
data-data yang diperoleh untuk menjelaskan sebuah fenomena yang lebih mendalam. Untuk metode pengumpulan datanya, langkah pertama yaitu setelah mengidentifikasi aktor-aktor, kita perlu melakukan wawancara. Pertama, wawancara diperlukan untuk memberikan jawaban dari seorang informan yang lebih mendalam. Kemudian teknik dokumentasi, mengumpulkan data pendukung melalui media cetak atau media massa dan juga dokumen privat. Penggunaan teknik dokumentasi merupakan serangkaian dari metode ataupun jenis ataupun desain dari studi kasus. Aktor-aktor yang akan diwawancara pada penelitian ini pertama yaitu anggota DPRD, khususnya pada anggota Banggar DPRD Kabupaten Bone. Kemudian perlu untuk mewawancara masing-masing ketua fraksi DPRD Kabupaten Bone. Selanjutnya Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone sebagai dinas terkait. Kemudian kelompok masyarakat, organisasi dan LSM yang ikut terlibat atau kontra terhadap program tersebut. Teknik analisis data. Pertama, yaitu dilakukan reduksi data dari hasil wawancara, kemudian melakukan interpretasi data dengan melalui pemahaman yang rasionalitas, kemudian penyajian data dalam bentuk kalimat ataupun tabel, diagram, dan disertai argumentasi ataupun analisis objektif berdasarkan pada hasil dari informan. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Namun untuk menguji validitas dari penelitian ini, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana menguji keabsahan data. Untuk penelitian ini keabsahan data berdasarkan 4 kriteria menurut Meleong, yaitu kepercayaan, standar kepastian, dan standar ketergantungan, dan standar keahlian. Untuk menguji hal tersebut menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber data, yang mana triangulasi sumber data mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sejenis ataupun yang sama akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen. Sekian untuk penjelasan dari presentasi proposal tesis saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.